Hai semuanya, selamat pagi. Pertama terima kasih untuk Mbak Jessica atas kesempatan waktunya. Dan terima kasih buat ICCA sudah memberikan kesempatan saya dan mengundang saya hari ini untuk sharing webinar di pagi hari ini ya. Dan terima kasih buat rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk join, menyimak atau mungkin ingin melihat saya untuk sharing di pagi ini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Ida Mayasari. Saya tim leader outbound di PT Bank Sentral Asia Tbk. Kalau teman-teman saya atau Bapak Ibu juga bisa manggil saya Dayu, Maya, atau juga bisa dengan sebutan Oma. Seperti teman-teman saya yang dipanggil saya. Dan kali ini saya mau berbagi informasi mengenai kerjaan saya, job desk saya sebagai seorang team leader. Dan inilah profil saya, sedikit profil saya ya. Saya lahir di Tangerang tanggal 8 Maret 1987. Saya seorang lulusan sarjana ekonomi manajemen ya dari Universitas Pamulang dan saya gabung di Halo BCA sudah sejak Januari 2016. Saat ini saya dipercaya sebagai seorang tim leader outbound, tepatnya saya membawahi agent-agent di Solution Assistant atau yang lebih dikenal dengan nama Sola. Di sini Sola sendiri baru ada di bulan Agustus 2019 tepatnya. Dan apa sih itu Sola? Di BCA itu kita punya 4 segmentasi nasabah. Yang pertama kita punya namanya HNWI. Mereka sudah punya personal assistant sendiri. Biasanya namanya dikenal dengan nama personal banker. Nah, terus ada lagi yang kedua itu namanya Uppermas, yaitu K1 Fokus ya. Mereka sudah punya asisten sendiri, namanya Relationship Officer. Nah, ada lagi yang di bawahnya itu. Oke, Mbak Ida izin. Suaranya feedback ya. Iya, adakah device lain Mbak Ida di dekat Mbak Ida? Yang sedang nyala Zoom-nya? Ada handphone. Oke, baik. Sama, nggak ada sih. Kalau yang nyala itu nggak ada. Boleh dicoba lagi Mbak Ida? Halo? Gimana? Masih ada sih Mbak sedikit tapinya. Mungkin nggak apa-apa ya rekan-rekan ya, kita lanjutkan saja ya. Tapi suaranya Mbak Ida terdengar dengan clear kah tanpa feedbacknya itu? Suaranya kayak naik turun sih, nggak stabil gitu. Oke. Earphone-nya kali ya, ada headset lain nggak? Yuk. Pakai earphone kali ya? Justru bagusan earphone. Boleh Mbak Ida. Coba dulu ya.
Baik, mohon ditunggu ya rekan-rekan ya, agar kita menerima dengan clear nih penjelasan dari Mbak Dayu. Sudah lebih baik belum? Atau nggak kedengaran? Malah kecil. Suaranya iya, betul. Dayu ke sini aja bisa nggak? Kemana? Ke tempat Kak, aku. Heeh. kakak di PH ya? Ya. Oke, Mau ditunggu siap. ya, sebentar Iya, kok dia ke sini. Kan siap itu Mbak Ibe. clear. Ditunggu ya. Siap Mbak Dayu, kita setia menunggu. Nah, rekan-rekan, kita tunggu dahulu sebentar saja agar suara dari Mbak Dayu kita rasakan clear nih di device kita, gitu ya. Jadi hari ini Mbak Dayu, bagi rekan-rekan yang baru bergabung, Mbak Dayu merupakan pemenang gold dari tim leader Outbound. Dan beliau hari ini akan sharing ke kita seputar tim leader Outbound serta seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin. Dan juga Mbak Dayu ini merupakan sekarang aktif nih di Bank Sentral Asia seperti itu. Jadi kita tunggu dahulu sharingnya dari Mbak Dayu. Oke. Jadinya yang sharing hanya satu orang ya, Mbak Iya, Jessica hari ini. betul Mbak Ibe, hanya Mm-mm. satu orang. Mbak Ida Ayu Mayasari. Nah, nama asli Mbak Dayu adalah Mbak Ida Ayu Mayasari, rekan-rekan. Tapi biasa dipanggil Mbak Dayu ya Mbak Ibe ya? Iya. Atau Mbak Oma, Ida. soalnya udah kayak nenek-nenek Oh gitu. gitu. Oma. Tadi lagi sharing terlihat kalem ya, padahal aslinya nggak gitu. Terlihat kalem, Mm-mm. betul. Mau ditunggu ya, dia harus naik 2 lantai soalnya. Ya, nggak apa-apa Mbak Ibe. Agar lebih maksimal. Mm-mm. Nah, rekan-rekan mungkin bisa mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan seputar tim leader outbound atau seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 yang Mbak Dayu ikuti. Bisa dipersiapkan pertanyaannya agar nanti bisa kita tanyakan ke Mbak Dayu itu sendiri. Seperti itu. Ya si Dayu ini Mbak Jessica pada saat tahun lalu lomba di Iya. waktu sesi wawancara itu dia lagi isolasi Wah, di luar biasa. eh, kalau untuk di daerah Tangerang ini ada namanya RLC ya, kalau untuk area Mhm. Tangerang Rumah Lawan COVID. Jadi mungkin nanti bisa tanya gimana Luar gimana biasa dia sekali. bisa prepare dengan kondisi lagi isolasi gitu ya. Betul. Apalagi sekarang kan mungkin juga banyak yang udah makin berjatuhan gitu ya. Iya benar, Mbak. Heeh. Sudah banyak juga nih sekarang nih, lebih banyak daripada tahun lalu ya ternyata ya Iya, makanya. data-datanya. Luar biasa sekali, berarti semangatnya dan perjuangannya Mbak Dayu luar biasa. Dalam keadaan isolasi, sakit gitu ya Mbak Ibe ya. Iya. Masih bisa maksimal loh rekan-rekan, hebat sekali loh. Berarti tadi Mbak Dayu proses isolasinya ketika wawancara ya Mbak Ibe ya, justru ya. Pas wawancara betul. Jadi waktu Oke. proses persiapan untuk syuting video presentasinya mah belum gitu ya. Tes tulis juga Mm, enggak, tapi pada saat wawancara itu loh. wawancaranya. Heeh. Selamat bergabung rekan-rekan.
yang baru bergabung saat ini, kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Ida Ayu Mayasari. Beliau merupakan pemenang Gold dari The Best Team Leader Outbound, dan beliau saat ini aktif di Bank Sentral Asia, rekan-rekan. Jadi kita sedang menunggu persiapannya. Sebentar saja, mohon ditunggu agar bisa kita terima dengan maksimal sharing dari beliau. Sudah. Oke, mantap. Aduh. Luar biasa, Mbak Dayu. Wow. Ngos-ngosan, Pak. Tunggu sebentar. Kita tarik nafas dahulu, tenang Naik dahulu. tangga. Gitu. Tenang dahulu, santai dahulu, Mbak. Iya. Tarik nafas dulu ya. Aduh. Iya. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, sudah. Mantap. Sudah clear ya rekan-rekan ya. Luar biasa sekali perjuangan yang Mbak Dayu. Terima kasih Mbak Dayu. Terima kasih juga. Ya ampun, masih nungguin ya. Iya dong Mbak. Kita ingin mendengarkan sharing nih dari Mbak Dayu. Oke, boleh silakan Mbak Dayu. Kita mulai kembali sharingnya. Oke, tadi sampai Sola itu dia baru ada di Agustus 2019 dan saya dipercaya jadi tim leadernya Sola. Sedikit cerita tentang Sola ya. Tadi kan di BCA itu ada 4 segmentasi nasabah. Yang ada HNWI, itu sudah ada personal banker, dia punya personal banker sendiri yang ngurus-ngurusin kebutuhannya. Terus ada Apermas yang K1 fokus, itu sudah ada RO, Relationship Officer. Kemudian yang Apermas K1 non fokus, yaitu yang dilayani atau didampingi sama kita, sama timnya Solution Assistant Sola. Yang terakhir itu adalah Apermas yang MES, benar-benar nasabah biasa, itu sudah ada cabang, customer service, ya walk-in gitu ya. Nah, kenapa sih si nasabah-nasabah Apermas yang masih K1 non fokus ini kita berikan juga asisten pribadi gitu ya, istilahnya seperti itu, karena kita ngerasa, BCA itu ngerasa ya ini berpotensi untuk nanti nasabah jadi loyal ke BCA, kemudian jadi nasabah juga akan bisa mungkin menjadi nasabah prioritas BCA. Bahkan ada nasabah satu waktu, ada nasabah yang ngerasa, loh saya ini bukan nasabah prioritas kok dapat pelayanan ini sih gitu, dapat asisten pribadi istilahnya gitu. Itu karena kita melihat nasabah ini punya potensi dengan loyalitas mereka nantinya gitu. Dan di agent Sola, di Sola itu satu agent diberikan data nasabah sekitar 750 sampai 1000. Tapi itu diolahnya dalam untuk 1 tahun gitu. Dan satu nasabah minimal dihubungi sama agent Sola itu 6 kali dalam 1 tahun. Itu sudah termasuk dari mulai perkenalan, kemudian maintenance, sampai dengan bisnis atau penawaran produk itu, produk BCA yang kiranya yang nasabah butuhkan itu apa sih gitu. Dan ini adalah slide-nya ini tuh mengenai memang kerjanya tim Sola yang tadi, yang acquisition, deepening ya, monitoring sampai relationship itu. Boleh next slide.
Ini salah satu apa yang saya kerjakan di tim saya ya, sebagai tim leader tentunya. Sama sih seperti tim leader pada umumnya, apa sih yang tim leader lakukan? Ya pasti melatih kemampuan si agent. Walaupun tim Sola itu agent Sola bukannya benar-benar newbie yang benar-benar baru gabung ke dunia kontak center. Mereka tuh sebetulnya adalah agent-agent yang sudah memiliki 2 skill, sudah multi skill di layanan inbound. Dia sudah punya product knowledge sisi kartu kredit, perbankan gitu. Tapi saya harus tetap melatih kemampuan mereka karena saat masuk ke Sola, saat kita pilih mereka untuk gabung ke Sola, itu ada penambahan beberapa product knowledge. Gitu. Dan cara ngomongnya pun pasti beda. Kalau di inbound, mereka ngomong kan sudah punya naskah percakapan standar sendiri. Ya sudah baku pakem banget gitu ya. Tapi kalau saat sudah gabung ke Sola, mereka bagaimana caranya untuk ngomong ke nasabah itu luwes. Nggak kaku, jadi nasabah ngerasa ya memang sedang ngobrol gitu, sedang diajak ngobrol apa sih Bapak kira-kira kebutuhan untuk usahanya, contoh untuk pengusaha, usahanya untuk apa kira-kira, gitu. Apakah butuh mungkin punya karyawan banyak sehingga butuh payroll atau gimana gitu, itu ngobrolnya pasti lebih luas dibanding saat mereka terima keluar nasabah melalui inbound. Kemudian juga harus memastikan apa yang ditanyakan nasabah yang diberikan si agent itu juga harus sesuai, selalu akurat agar tidak ada salah informasi yang nanti mengakibatkan adalah hard complaint gara-gara ada kesalahan informasi. Terus memotivasi tim, ini perlu banget terutama untuk agent-agent saya yang memang sudah gabung sudah lumayan lama di Sola. Soal mengawasi kinerja tim member saya tentunya gitu. Boleh next slide dan ini dia. Tadi yang saya bilang itu ada newbie, anak-anak baru, tapi bukan berarti dia benar-benar baru terjun, tapi dia baru beradaptasi untuk menyesuaikan mereka bekerja di outbound. Telepon nasabah ini 30%-nya agent saya adalah agent-agent yang dibilang kita katakan newbie walaupun dia tidak benar-benar newbie ya. Ya 10%-nya si senior itu mereka betah, bukan betah dia terlalu nyaman gitu ya di layanan Sola itu, sama ya sisanya adalah anak-anak yang middle lah, tidak baru tidak juga terlalu lama gitu. Nah ini permasalahannya yang di tim saya yang tadi yang saya bantu infokan ya. Saya udah cerita kalau si newbie yang 30% tadi ya ini dia harus menyelesaikan diri dulu biar nggak kaku ngomong ke nasabahnya, cara mendelivery, cara maintenance nasabah, ngomong ke nasabah itu tidak terlalu pakem seperti dia melayani di inbound. Terus kalau yang ini juga pasti product knowledge tetap saya asah karena ya kadang mereka sudah terlalu apa ya istilahnya. Kalau yang baru mungkin mereka selalu melihat contekan atau data yang ada di kita ya. Ada di BCA, kita punya website sendiri gitu. Dan kalau yang lumayan lama atau yang sudah middle tadi, kadang mereka nggak update sama produk-produk knowledge atau ketentuan yang terbaru gitu. Kadang promo juga kan nasabah suka tanya itu. Terus sama yang terakhir ini si zona nyaman, khususnya buat si para senior itu. Karena kalau ditanyain ada lowongan QA, ada kesempatan untuk gabung ke sini, itu mereka aku tanya, duh enggak deh mami, sini aja, udah enak gitu kan. Duh itu buat meyakinkan mereka supaya ayo dong, kamu tuh jangan terikat, jangan terpaku di zona nyaman. Iya di sini memang enak gitu ya, cara kerja, jam kerjanya juga enak. Tapi masa iya sih mau terus-terusan di sini nggak mau mencoba untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih baik? Bukan cuma buat perusahaan juga, tapi buat diri kamu sendiri ya. Mungkin nanti ada kesempatan di luar atau mungkin untuk lebih bagus lagi di kalau BCA gitu. Itu tantangan terkerja sendiri-sendiri sih. Nah, apa yang saya punya, kompetensi apa yang saya miliki ya salah satunya ngomong. Memang saya kayak Ibu tadi sempat bilangnya saya nggak terlihat kalau saya itu ceriwis.
seneng ngomong di banyak halayak ramai. Ya itulah saya tingkatkan itu supaya saya bisa terapkan ke tim member saya. Bisa menganalisa kalau si nasabahnya ada kendala atau keluhan apa, atau kira-kira butuh solusi apa. Itu saya harus bisa menganalisa kebutuhan si nasabah itu. Sama ya satu lagi membangun engagement ke tim saya. Supaya mereka tuh kerja sama saya nggak terlalu takut, ya tetap kita bisa, saya bisa jadi teman mereka, bisa juga tetap jadi atasan mereka gitu, tetap membangun engagement di tim saya gitu. Nah, program kerja. Saya punya program kerja, konsisten is the key. Kenapa sih? Karena kalau buat saya, segala sesuatu yang kita lakukan, ya lo tuh harus konsisten gitu. Kamu tuh harus konsisten. Jangan misalnya satu nasabah kita telepon, si agen saya nelfon, terus sudah nggak kehubung, atau karena si nasabahnya sibuk, si nasabah bilang nanti deh Mbak, nanti saya lagi sibuk gitu. Terus mereka ngerasa, udah deh, ini kayaknya nggak bisa deh take out datanya gitu. Nah itu saya pasti tekankan, ayo coba lagi, kan masih ada waktu-waktu, siapa tahu nasabahnya saat makan siang atau saat sedang memang lagi ada meeting dan lainnya, kita coba lagi di lain waktu gitu. Kalau kita lakukan secara konsistensi, itu udah kunci kita berhasil. Gitu. Kreativitas, boleh lanjut. Terima kasih Mbak Jessica. Ini yang pertama, saya punya daily sih, sama sih. Semua tim member saya rasa akan melakukan yang sama, tapi ini saya lakukan ya setiap hari. Mulai dari briefing tuh saya lakukan adanya pagi sama sore pulang kerja, sudah selepas jam kerja, kita briefing lagi untuk merimain apa yang sudah saya sampaikan di pagi biasanya. Tanya, tunjuk satu anak aja untuk tadi pagi itu kita ngobrolin apa sih? Ada apa sih tadi pagi gitu, masalah si briefingnya. Terus tandem itu udah pasti, terutama buat yang anak-anak baru join atau baru gabung ke Sola. Itu saya pengen lihat bagaimana cara dia ngobrol ke nasabahnya gitu. Apa yang mereka kebingungan nggak sih kalau nasabah tanya ini, buka aplikasinya apa gitu. Terus juga coaching ya, karena sekarang masa pandemi, jadi kita pakai virtual coaching. Itu saya lakukan biasanya adalah biar semuanya gabung di Jumat sore menjelang malam sih. Itu biasanya di Jumat setelah mereka pasti di rumah sudah pulang, kita coaching. Paling nggak kita tanya-tanya atau remind lagi di 1 minggu ke belakang itu. Terus sama role play untuk melatih si agent bagaimana cara dia benar-benar udah luas belum sih, atau masih kebawa dengan kebiasaannya di inbound nggak sih gitu. Kayak gitu. Itu tiap hari saya lakukan. Gitu. Ini ya kita ibaratkan ini adalah seperti bodyguard. Si newbie-nya ya kalau ada apa pertanyaan, ya kita pastilah tahu, kita pun sebagai saya pun waktu masih zamannya jadi agent, kalau nanya lebih enak adalah ke kanan kiri dulu, ke teman-teman dulu yang kiranya emang mungkin nggak sungkan atau mungkin lebih luas, lebih enak nanyanya dibanding mungkin sama TL masih baru-baru, masih malu-malu gitu. Ini saya sih tempatkan si CCO newbie-nya itu di dekat-dekat sama seniornya gitu. Ini kita PDKT, lala. PDKT yang dimaksud ini bukan berarti pendekatan ya, tapi PDKT yang saya angkat ini, saya bikin race, namanya itu adalah pengen dapet, kejer terus gitu. Jadi saya iming-imingin nih anak-anak nih, kan ada target-target ya, ada target-target si agentnya. Nah saya iming-imingin nih, kalau kamu berhasil mencapai target kita atau presentasinya berapa minimalnya, kamu nanti aku kasih deh voucher nih, contohnya voucher Netflix gitu ya. Lumayan kan kalau mereka lagi libur, dibanding mereka keluyur-keluyuran, kan mendingan kalau yang ngekos ya di kosan sambil nonton Korea, sambil nonton ya film-film favorit begitu kan. Jadi mereka nggak boring-boring banget gitu. Terus kadang juga ada voucher buat ikut webinar sih ya. Tapi ya namanya anak muda pasti memang sih lebih ke nonton.
Netflixan gitu itu saya pasti tiap hari tuh kita tiap minggu sih reviewnya dari tiap minggu siapa sih yang sudah paling atas, ayo masa lo kalah sih sama si ini gitu, udah dari kemarin tuh dia lagi gitu, masa nggak mau sih dapat gitu, lo kan lumayan nih Netflix gitu. Boleh next slide. Oke, ini salah satu aplikasi yang kita pakai di Sola karena sebetulnya sih selain ini ada lagi CRM itu mungkin di kontak center lainnya juga ada ya namanya CRM buat inquiry data si nasabah untuk create laporan juga. Sama ada untuk pembukaan data perbankan kartu kredit untuk melihat aktivitas transaksinya nasabah. Nah ini yang jadi miliki sama kontak center yang khususnya yang di Halo BCA. Jadi di soal namanya Spekta. Ada yang Spekta di sini bisa melihat si nasabahnya. Contoh si nasabah A, kita telepon nih hari ini kita buka datanya tersebut. Kita lihat kira-kira nasabahnya ini bisa kita tawarkannya produk apa sih gitu. Kalau kita sudah maintain, sudah ngobrol-ngobrol gitu ya, gali-gali info, kepo-kepo gitu. Ini bisa kelihatan, oh ya si nasabah ini bisa nih kita akan tawar kita punya yang lainnya itu ini sih pencapaian tim saya sama tim sama membernya ya. Ini kita kalau tiap bulan ada namanya di Halo BCA itu acara Smart. Jadi penghargaan gitu biar si kita sebagai tim ataupun si agent-agentnya itu merasa diapresiasi, dapat piala lumayan dipajang di meja gitu kelihatan kalau meja kita banyak pialanya, oh ya nih tim-tim luar biasa gitu kan. Jadi banggalah sama mereka. Ini pasti betulnya pencapaian mereka juga ya agen-agen saya yang kita pendekatannya jangan terlalu strength, jangan terlalu otoriter, smooth tapi ngena di hati gitu. Dia pencapaiannya. Nah, ini hasil apa ya? Memotivasi anak-anak yang tadinya udah terlalu nyaman banget gitu ya, entah sama sayanya atau sama solanya gitu, sama ruang kerjanya, lingkungan kerjanya. Saya berhasil ada yang akhirnya si tim member saya ada salah satunya juga gabung ke QA, ke Quality Assurance. Ada juga yang akhirnya mau terjun di tim leader biar merasakan apa yang saya rasakan. Terus selanjutnya, nah ini di BCA yang tim target dari si connected trade kita kan telepon ya. Kita telepon keluar, ada yang namanya target connected gitu sampai dengan kehubung. Targetnya itu diberikannya adalah 85%, tapi ya lumayan ya bersyukur lagi kita tiap bulannya sih sampai yang Mei kemarin semuanya mencapai gitu. Ini yang opportunity rate-nya dari BCA sih menetapkannya adalah 4,5%, yaitu istilahnya adalah target yang diberikan untuk pendapatannya 4,5%, dan mereka konsisten seperti yang saya tadi bilang. Selama mereka konsisten sih pasti mereka bisa membantu tim kita. Akurasi informasi saya tetapkan ke mereka itu kan emang kamu tuh ya jangan sampai salah karena akan berakibat ke kamu sendiri. Kalau seandainya ada salah informasi, salah penyampaian gitu ya, beda persepsi ke nasabah kalau kitanya nggak jelas, si nasabah bisa aja karena si tim Sola di Sola itu selain memang kita yang nelfon keluar, si nasabah bisa telepon ke kita gitu. Jadi si nasabah itu bisa cari
misalnya namanya nama siap, misal saya gitu, saya si tim solanya, nanti si nasabah kalau butuh apa-apa bisa langsung telepon dan sambung ke saya gitu, nyambungnya ke saya. Jadi kalau saya salah informasi pasti kita akan dicari-cari, pasti saya akan menginformasikan, ya kamu harus benar-benar sesuai nih sama yang ada di kita gitu, namanya Dahulu Info, kita harus sesuai dengan data di kita biar jangan sampai menimbulkan hard complaint nantinya, nanti kamu yang dicari-cari gitu. Tuh, dan ini sudah mencapai ketelitian itu sebetulnya di setiap penginputan, jadi nasabah setelah kita tanyakan nasabah itu butuh apa, keluhannya apa, kira-kira yang kita bisa bantu buatkan untuk pengajuan ataupun lakukan eksekusi apa gitu, kayak ada permintaan apa gitu, kita harus pastikan penginputan laporan dari namanya produknya atau kategorinya lah, semuanya itu harus sesuai supaya tidak ada kesalahan penginputan. Harus teliti, karena apa? Kalau salah pembuatan laporan pasti akan berakibat tuh laporan nggak bakalan diproses. Nasabah pasti akan komplain lagi. Kenapa yang kemarin nggak diproses salah saya? Itu ternyata salahnya salah si agentnya. Gitu. Yap. Saya terima kasih banget sama ICCA yang karena saya diberikan kesempatan untuk ikut yang kemarin dan dipercaya buat ngedapetin medali gold di kategori tim leader outbound ya. Apa sih tips and trick saya supaya bisa menang di ICCA? Buat teman-teman yang mungkin masih yang akan atau sedang lagi ikut ICCA yang 2021, kalau dari saya ikut pasti training bersama Pak Andi ya, Pak Andi. Terus sama karena yang buat soalnya adalah Pak Andi bagi para peserta. Yang buat soalnya Pak Andi, jadi saya pasti bacanya adalah baca bukunya Pak Andi karena nggak jauh-jauh dari situ. Itu pasti ada jawabannya di situ. Gitu. Terus sama pembuatan desain. Walaupun desain saya tahu masih ya STD ya, standar banget ya. Tapi paling nggak saya cari berusaha untuk istilahnya apa ya, meluangkan semua ide kreativitas, kira-kira bahasa-bahasa yang enak didengar atau mudah diingat gitu sama orang. Apa ya tentang si slide-nya si Ida Ayu ini gitu. Kata tadi saya, untung saya punya memang kreativitas yang tadi yang si ada race itu memang kita namakan memang si PDKT. Jadi orang kan ingat ya, kalau orang-orang zaman dulu kali ya, kalau zaman sekarang sih saya nggak tahu ya. PDKT itu kan kepake banget, oh pendekatan, PDKT aja lu gitu kan. Tapi nggak tahu sih zaman sekarang ya. Jadi istilah juga perlu banget buat gampang diingat sama mungkin juri-juri gitu ya, sama peserta-peserta lainnya juga yang ngeliat penampilan kita gitu. Terus sama saya sering kepo, orangnya kepo, saya sering tanya-tanya ke yang udah ikut di sebelum-sebelumnya, caranya kamu presentasi itu gimana sih? Gitu. Apakah kaku banget gitu? Atau harus EYD dengan jelas gitu kan? Gestur badannya kayak mana gitu? Itu saya pasti tanya-tanya sama mungkin sharing lah ya sama yang sebelum-sebelumnya, menang-menang sebelumnya. Terus latihan, walaupun saya senang bisa istilahnya bisa ngobrol untuk atau ngomong di depan orang-orang banyak, tapi tetap saya terus latih karena beda antara saya ngomong sama saya harus present untuk ikut ajang TBCCI. Itu saya coba present di depan orang-orang banyak lah ya. Dan kadang saya presentnya nggak cuma di kantor, kalau orang kantor kan mungkin udah tahu, oh maksud lu tuh mau ngomong ini kan gitu. Jadi dia paham, tapi kadang saya present di depan sepupu-sepupu saya atau teman-teman saya yang beda, bukan dari call center gitu. Jadi istilah-istilahnya itu apaan gitu. Kalau mereka sedikit kurang nyambung atau kurang ngerti dengan bahasa saya, mungkin saya lebih sederhanakan gitu sih. Biar buat orang-orang istilahnya awam dan tidak bergerak di bidang call center juga paham apa yang mau saya sampaikan ke khalayak ramai gitu. Terus sama itu lihat YouTube. Zaman-zaman yang dulu YouTube-nya di ICCA itu juga saya suka liatin gitu. Buat rekomendasi sih.
Gitu, itulah tips and trik saya. Ya, ini bisa dibaca ini quotes-nya dari si Marie Forleo. Marie Forleo gitu kan, bahwa sebetulnya keberhasilan tuh kita bisa dapat tuh kalau kitanya lakukan secara rutin, konsisten. Jangan cuma setengah, udah deh ku capek yang ini, coba lagi deh yang satunya lagi gitu. Itu tuh, ayo kita lakukan secara konsisten supaya kita bisa sukses gitu loh. Yuk sukses bareng-bareng yuk gitu, yuk bisa yuk gitu kan. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak, sharing saya sama ya tips and trik. Semoga sih bermanfaat. Semoga bisa jadi, nggak jadi inspirasi terlalu tinggi kayaknya kalau saya menginspirasi orang-orang. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya ya untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf. Terima kasih Oke, banyak. Selamat pagi. luar biasa sekali Mbak Dayu. Kita berikan aplaus dulu rekan-rekan untuk Mbak Dayu. Luar biasa sekali Mbak Dayu. Saya di sini, saya bisa melihat nih Mbak, dari Mbak Dayu sendiri, wah ceria sekali membawakannya gitu. Jadi nyaman kita mendengarkannya gitu loh Mbak. PDKT, apa Mbak tadi Mbak? Pengen Pengen dapet. dapat? Kejar terus. Oke. Terus gitu ya. Terus gitu. Oke. Mantap, luar biasa sekali. Nah, rekan-rekan, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Mbak Dayu. Sangat banyak sekali informasi yang bisa kita tangkap, termasuk dari tips dan triknya untuk The Best Contact Center Indonesia. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tim leader outbound atau seputar TBCCI-nya sendiri, boleh silakan ditulis saja pertanyaannya di chat box atau unmute mikrofon saat ini sesi tanya jawab ini berlangsung. Oke, di sini sudah ada yang raise hand nih Mbak Dayu. Boleh silakan Mas Adis, boleh diperkenalkan namanya dan asal perusahaannya. Silakan Mas. Assalamualaikum Mbak Yesi. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Selamat siang Mbak Kakak Dayu. Ya, selamat siang. Pagi deh yang ini. Energiknya milenial banget ya Kak. Ya, iya. Ya. Salam kenal Kak Dayu. Saya Adis dari perusahaan PLN. Tadi sudah menjadi desain. Jadi tadi kan saya infoin ya suaranya kok tidak jelas gitu. Tapi terima kasih loh sudah naik tangga dua lantai sampai ngos-ngosan ya. Itu patut diacungi jempol Kak Dayu. Makasih. Sama-sama. Sudah menunggu. Ya, ini tidak apa-apa. Kak Dayu, tadi kan di pertanyaan presence, Kak Dayu itu kan menginformasikan melakukan coaching yaitu setelah ondati ya, yaitu pada sore hari setelah ondati ataupun malam hari ya. Nah itu Kak ada kendala tidak Kak Dayu pada saat melakukan coaching setelah kerja atau setelah ondati gitu kan? Karena kan posisinya di rumah secara virtual ya Kak Dayu. Itu yang pertama Kak Dayu. Sorry kalau pertanyaan banyak. Kemudian yang kedua, Kak Dayu, untuk memunculkan ide kreatif, itu seperti apa ya, bagaimana ya? Tadi kan sepertinya sederhana ya, PDKT pengen dapat kejar terus gitu. Kok kepikiran gitu kan, PDKT pengen dapat kejar terus, tadi simple tapi kok dapat gitu feel-nya. Bagaimana memunculkan ide seperti itu. Kemudian kalau boleh sharing gitu ya, Kak Dayu, persiapannya kemarin itu 2000 berapa bulan sih Kak seperti itu, dan dari secara pribadi Kak itu bagaimana mempersiapkannya selain dari tips dan trik yang sudah Kakak informasiin tadi di vision gitu kan. Kemudian yang keempat, udah 4 aja deh gak jawab banyak, nanti Mbak Jessica yang lain gak kebagian. Yang keempat, kalau boleh tahu dong Kak Dayu untuk sesi wawancara kan 15 menitnya atau beberapa menitnya itu dapat pertanyaan apa saja sih terkait apapun itu Kak? Sudah Kak, makasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Adis untuk pertanyaannya. Boleh silakan Mbak Dayu. Mas Adis, kendalanya, kalau kendala karena saya pada saat si agentnya gabung itu sudah confirm sih sebetulnya. Jadi ada coaching dan coachingnya itu kalau selama masih belum pandemi sih kita
bisa ya, bisa pulang kerja itu kumpul dulu 15 menit aja, 10 menit aja gitu, cuma buat sharing gitu ya, buat ngasih tahu info gitu. Tapi yang setelah pandemi ini sih yang agak PR, karena kadang kita tunggu-tungguan si agennya ada yang belum sampai rumah atau mungkin jaringannya. Tapi saya sudah konsen adalah pokoknya sampai rumah confirm gitu, gabung ke linknya kita. Jadi aku buat ini sendiri sih, buat Zoom atau Webex sendiri linknya. Jadi mereka tinggal join. Dan kenapa saya ambilnya Jumat? Karena kalau weekend, Sabtu Minggu itu mereka punya keperluan masing-masing. Ya sama sih, saya juga kasihan zaman muda kan gitu. Jadi pengen jalan-jalan atau gimana, walaupun ya pengen rehat lah, benar-benar nggak diganggu. Jadi biasanya hambatannya adalah tunggu menunggu itu. Tapi saya lebih cenderung kalau yang sudah ada duluan ya udah kita join dulu yang sudah ready. Jadi nanti sisanya ya udah yes, nyusul aja. Yang penting kalian komit, kalian ikut join gitu sih. Terus apalagi tadi Yang kedua, gimana caranya bisa menemukan ide kreatifnya Mbak PDKT? itu saya sepanjang jalan kalau lagi apa jujur ya, saya pas yang dapat apa tuh namanya idenya si PDKT itu berpikir di jalan sambil bawa motor sambil menghayal apa ya yang bagus tuh, kata-kata tuh yang enak didengar, diingat-ingat gitu. Itu setiap pergi pulang kerja, duh apa ya gitu, itu nggak tahu tiba-tiba terbesit aja gitu. Wah, PDKT, terus dapat PDKT, bingung artinya apa ya, yang res yang buat yang memang sudah ada itu bahasanya bagusnya apa, yang lucunya apa ya, oh dapat lah itu sih, pengen dapat, kejar terus gitu. Itu sumpah sih inspirasinya tuh sambil bawa motor berangkat kerja, itu beneran real realita gitu. Oke. Yang Oke, ketiga tiga. terkait persiapannya Mbak Dayu, bagaimana, berapa bulan, Oke, persiapan. dan prosesnya mungkin ya. Oke, persiapan sih ya pasti lumayan matang ya, karena mikirin ide, kreativitas, terus eh kayak mana bikin atau isi-isinya itu kita mau bahas apalah tentang si tim leader outbound itu gitu. Apa sih yang saya lakukan gitu di sebagai tim leader gitu. Terus em, persiapannya itu, saya orangnya suka kepo dan merepotkan yang udah gitu, nanya tolongin dong gini, gue kalau ini gimana ya, tolongin dong gitu. Terus tanya gue mau belajar present, lu liatin ya gitu. Itu saya pasti nanya ke rekan-rekan yang memang sudah pernah ikutan dan menang di TWCC. Itu saya minta bantuan mereka buat mereview gimana cara penyampaian, cara kita ini. Lumayan sih, berapa lama ya, itu lumayan lama lah ya, sebulan enggak juga sih, lebih lah dari itu, buat foto-foto kira-kira yang gimana-gimana biar bagus di slide gitu, senyumnya kayak mana gitu kan, miring kanan miring kiri, nengok atas nengok bawah gitu, itu dipikirkan banget Luar gitu. biasa. Jadi dari detailnya sudah dipikirkan ya Mbak ya. Iya, Ya, biar dan menarik gimana gitu kan. persiapannya juga cukup lama ya Mbak Lumayan, Dayu lumayan ya. kok, lumayan itu, lumayan Oke. matang. Dan yang terakhir nih Mbak Dayu, pada sesi wawancara dapat pertanyaannya apa saja sih Mbak? Aduh, setahun yang lalu ya Allah. Ya seputaran sih kita buat membangun ini ya, yang tadi yang si engagement tim itu ditanya. Terus apa lagi ya? Aku lupa loh, itu setahun yang lalu loh. Oke. Iya itu setahun yang lalu, demi apa? Iya ya benar-benar. Oke, nah Wis. mungkin rekan-rekan kalau mau tahu seputar pertanyaan apa saja nih ya yang ditanyakan gitu ya, bisa juga nih lihat YouTube-nya ICCA Mbak Dayu, Oh karena iya kita betul. juga ada kontennya seputar interview. Jadi interviewnya itu terkait pertanyaan apa saja sih yang moderator ajukan nih ke peserta saat sesi wawancara. Seperti itu sih Mbak Dayu. Bener Oke, juga nah tuh. mungkin Mas Adis juga bisa langsung ke YouTube-nya ICCA, kita lihat langsung Itu. nih. Itu. Oke, bagaimana Mas Oke. Adis? Apakah sudah Siap, cukup menjawab pertanyaannya? siap Mbak Isika, masih. Cuma tadi aku mau apa
langsung ini nimpalin yang PDKT. Apakah waktu itu PDKT-nya dengan pacar gitu langsung jadi PDKT gitu. Enggak itu plesetan aja. Aduh, kayak terinspirasi aja gitu. Kayaknya gimana gitu tiba-tiba, bagus nih kayaknya gitu, lucu gitu. Ya. Makasih Kak Dayu, pertanyaan sudah dijawab. Ya, makasih Mbak Yesi. Ya, Salam kenal ya kasih. Kak Dayu. Iya, sama-sama. Oke, Mbak Dayu, kita sudah ada pertanyaan lagi nih dari Mas Supriyanto dari PLN juga di kolom chat. Saya bacakan ya Mbak Dayu ya. Boleh. Selamat pagi Kak Dayu, bagaimana tips dan trik agar tidak blank saat sesi Q&A? Nah ini benar banget nih Kak Dayu, gimana nih? Oke. Kalau saya pribadi, ini beneran yang saya lakukan di mindset saya akan tanamkan adalah konsen. Jangan terlalu nervous, karena kalau nervous orang nanya apa, kita jawab apa nantinya kan. Jadi biar nggak ngeblank, biar konsentrasinya penuh. Kalau saya adalah buang jauh-jauh rasa takut, deg-degan, yang buat nantinya malah nggak tahu mau harus ngomong A, jadinya kemana-mana nggak jelas, ngalor ngidul gitu bahasanya. Jadi bener-bener relax, ya udah gitu ya, nanya ya fokus aja dengan pertanyaan. Oh ya nanya itu, ya udah kita tahu kok jawabannya apa gitu. Itu fokus Atau aja sih ada kalau ritual-ritual khusus Mbak Dayu sebelum menjawab pertanyaan nih Mbak Dayu, ada nggak? oh ritual ya paling cuma latihan, kita latihan sama yang sudah kalau di BJ itu kan dikasih siapa sih yang kira-kira pernah menang di outbound juga, dan bagaimana cara ngejawab atau pertanyaannya kira-kira apa gitu, itu kita belajar. Oke, mantap. Dan tadi juga sudah ada beberapa tips dan trik ya Mbak Dayu ya, seperti kita sering presentasi juga gitu ke teman-teman yang lain, dan diusahakan jangan teman kantor ya Mbak Dayu ya. Iya. Iya, oke. Itu Mas Supri. Apakah sudah terjawab Mas Supri? Oke, kita next nih. Jika rekan-rekan ada pertanyaan lagi, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau unmute mikrofon seperti Mas Adis tadi. Nanti langsung kita diskusikan di sini dengan Mbak Dayu. Luar biasa sekali. Nah, Mbak Dayu, tadi menarik sekali nih Mbak. Apa namanya? Mbak Ibe bercerita tadi bahwa saat sesi wawancara Mbak Dayu sedang dalam keadaan isolasi mandiri. Betul. Ya Mbak Dayu ya? Iya, benar. Oke. Nah, itu gimana sih Mbak Dayu membangun semangatnya gitu ya? Kita tahu bahwa dalam keadaan sakit gitu, kita merasa bahwa tidak bisa nih, takut tidak bisa maksimal seperti itu. Nah, itu gimana sih cara Mbak Dayu mengatasi proses itu, mengalami proses itu, gimana caranya keluar dan bisa maksimal sampai jadi winner sekarang nih Mbak Dayu? Kalau saya justru ya, kalau dalam keadaan masih kurang sehat ya, walaupun ya masih bisa berdiri dan aktivitas biasa gitu, justru itu memacu. Aku tuh sedang dalam keadaan nggak baik-baik aja, tapi ya pasti gue bisa kok gitu, pasti kita bisa. Terus ya singkirkan dulu lah itu, kita mau menampilkan yang terbaik nih buat ikut The Best Contact Center ini gitu. Jadi ya istirahat, makan vitamin. Sana kan dikasih, karena kan saya kebetulan isolasinya adalah di khusus tempat isolasi kan, jadi vitamin dikasih, makanan ya istirahat yang cukup gitu sih. Oke, siap, mantap sekali. Ayo rekan-rekan, boleh silakan ditanyakan untuk tim leader outbound atau seputar The Best yang Mbak Dayu ikuti. Sangat banyak nih informasi-informasi sebenarnya yang bisa kita gali dari sharing Mbak Dayu tadi. Boleh silakan. Kita mumpung bertemu nih Mbak Dayu, karena kayaknya kita nggak pernah ketemu ya Mbak Dayu ya? Iya, memang saya newbie. Saya yang newbie Mbak Dayu. Boleh silakan rekan-rekan. Jika ingin bertanya seputar The Best-nya atau tim leader outbound-nya, karena tadi menarik sekali nih Mbak Dayu. Dari saya Mbak Dayu, saya mau nanya nih. Tadi kan ada Spekta Mbak Dayu. Spekta itu adalah suatu aplikasi untuk melihat spesifikasi produk apa sih yang bisa ditawarkan ke nasabah gitu ya Mbak ya. Nah, yang menentukan
nasabah ini boleh ditawarkan produk A, produk B, itu apakah dari tim leader sendiri atau inisiatif dari agent tersebut, Mbak? Oh, kita dapat data itu sebetulnya langsung ya. Jadi dia sudah by system gitu. Jadi kita tinggal ngebacain, oh nasabahnya mau cocoknya sebetulnya sudah dipermudah sebenarnya dengan si aplikasi itu. Jadi kita cuma tinggal ngebacain, oh nasabahnya tawarinnya ini gitu. Terus sudah ada sendiri list-listnya. Gitu. Bukan dari inisiatif kita setelah gali info atau setelah nanya-nanya, oh ini nasabah cocoknya ini, enggak gitu. Tapi memang sudah ada sendiri. Oke, berarti sudah ada gambarannya bahwa nasabah A butuhnya misalnya kartu kredit karena belum punya kartu kredit, seperti itu ya Mbak ya? Ya. Oke, dan itu ketika sudah ada informasi seperti itu, agent bisa langsung memulai percakapannya ya Mbak ya dengan nasabah? Betul, ya pertama kan pasti ya tahap-tahapannya tadi sih. Jadi kita calls pertama atau nelfon pertama kali ya kenalan dulu lah gitu kan. Tadi PDKT tadi itu PDKT-in dulu gitu. Apa namanya? Diajak ngobrol dulu, nanti sesi keduanya kita gimana Bu gitu, sudah mulai maintenance nasabah nih, barulah terakhirnya gimana kalau pakai ini gitu, gimana kalau Ibu pakai contoh ya tadi punya kartu kredit BCA gitu, atau mungkin menggunakan klik BCA bisnis Bu untuk kelancaran transaksi, kayak gitu sih. Oke, dan percakapannya bolehnya maksimal 6 kali ya Mbak Dayu ya, ternyata dalam 1 tahun. Pertanyaannya adalah gimana sih Mbak cara maintain percakapan itu agar kita tetap bisa goals nih, menggayat nasabah gitu ya, dengan apa namanya target kita, tapi tidak melewati batas 6 kali itu Mbak Dayu. Karena 6 kali, kalau kita sebagai orang awam ya Mbak ya, oh sedikit sekali gitu. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan gitu ya. 6 kali gimana cara mengaturnya. Dan 6 kali itu termasuk apa namanya perkenalan juga ya Mbak ya? Iya, dari mulai perkenalan. Gimana itu Mbak Dayu? Oke, kalau sudah perkenalan itu kan kita sudah tahu tuh nasabahnya kira-kira bisa diteleponnya tuh jam berapa sih? Gitu, atau kapan sih bisa kita jadi kira-kira Bapak luangkan waktunya atau bisanya itu setelah makan siang kah, atau jam-jam makan siang kah, atau jam-jam berapa gitu. Pasti kita ada pada saat perkenalan itu sudah sampai sebetulnya keponya sudah sampai sana gitu. Jadi pasti nasabahnya mulai maintenance atau telepon lagi, kalau kita sudah mulai telepon lagi itu sudah lebih gampang nyari celahnya gitu, maksudnya kan jadi tahu oh ya nih nasabahnya adanya jam segini pasti dia ngangkat, atau jam segini pasti mau kita prospek. Oke, mantap sekali. Kita sudah ada kunci-kuncinya nih rekan-rekan nih. Bagi rekan-rekan yang kepo-kepo juga lagi terkait tim leader outbound, terkait outboundnya sendiri, atau Sola nih ya, atau seputar The Best Contact Center, yuk boleh ditanyakan. Mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan lagi untuk rekan-rekan di sini, karena mengingat waktunya. Boleh silakan rekan-rekan. Halo Mbak Dayu, mau nanya-nanya dong. Halo. Oke, halo, perkenalkan Mbak Mbak. Ayu. Nama saya Ayu juga. Oke Mbak Dayu mau nanya-nanya dong. Tadi kan sempat waktu wawancara tuh lagi isolasi COVID katanya ya Mbak. Nah itu kalau misalnya yang paling menantang, apakah tanya jawab itu pas wawancara lombanya, atau ujian, atau malah presentasinya Mbak, persiapannya mungkin, atau pas lagi menjalani lombanya? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Gini, kebetulan kalau yang presentnya itu kan kita recording ya, dan itu sebelum memang sebelum sesudah itu bulan apa? Oh sebelum kayaknya itu sebelum itu. Jadi yang lebih menegangkan memang adalah wawancara, karena kalau yang si tes tulisnya itu saya masih ada di rumah, masih WFH itu ya oke lah ya. Tapi kalau yang pas wawancaranya itu yang betulan banget, aduh pas dinyatakan positif gitu, harus diangkut kita pakai ambulan ke rumah itu kan, rumah khusus COVID itu, harus bawa semuanya peralatannya, takutnya ada yang kurang kan, karena nggak boleh dianterin barang-barang lagi kan, kalau sudah di sana tuh ya udah nggak boleh terima lagi kiriman atau apa gitu, kalaupun kiriman susah banget masuknya. Jadi tuh prepare banget, semua dibawain, blazer, isolasi tapi butuh blazer, butuh biar office look tetap, terus pastikan sinyal karena nggak ada yang bantu, kalau di kantor kan bisa ada officialnya gitu. Itu yang paling butuh ekstra sih sebetulnya yang pas Q&A itu.
Udah Q&A, tanya jawabnya langsung, ya ampun sendirian, gak ada yang mendampingi. Itu sih yang Q&A yang paling the best. Oke, baik. Itu langsung moderator ya Mbak yang nanyain ya? Betul sekali. Oke. Gitu. Kalau misalnya terkait presentasinya nih Mbak, itu berapa lama Mbak? Apakah metodenya tuh bikin skrip dulu ataupun langsung hafal? Itu gimana Mbak prosesnya? Yang pasti pakai skrip ya, karena kalau menghafal bisa melebar kemana-mana. Mau ngomongnya jalurnya sini bisa belok kiri, belok kanan. Jadi kalau saya sih pasti pas belajar presentnya pun sebelum kita recording udah punya skrip sendiri. Jadi tahu pakemannya, oh ya biar nggak kemana-mana, biar nggak kehabisan waktu. Jadi aku udah bikin skrip sendiri. Oke, itu ada tim dari BCA yang bantu ya Mbak? Oh kalau saya skrip sendiri sih. Oh, Kan sendiri. skrip kita kan tahu apa yang kita mau obrolin, kita mau omongin di slide kita tahu, justru kita yang tahu dibanding official mungkin, maksudnya kita mau ngomong apa gitu, itu aku bikin skrip sendiri. Oke, mantap banget deh persiapannya nih Mbak. Oke deh Mbak Dayu, terima kasih atas jawabannya Terima kasih juga, Mbak. Ayu. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah bertanya untuk Mbak Dayunya. Nah, rekan-rekan, bagi yang ingin bertanya, saya buka satu sesi pertanyaan lagi. Boleh silakan di-unmute mikrofonnya atau di chat di kolom chat box-nya agar kita bisa bahas secara langsung nih untuk pertanyaannya gitu ya. Karena di sini mumpung ada Mbak Dayunya, jarang-jarang nih kita ketemu di Zoom gitu. Kita boleh bertanya seputar persiapan Mbak Dayu atau seputar tim leader outbound-nya di Sola seperti apa, seperti itu ya. Boleh silakan rekan-rekan. Mbak Yesika, aku boleh tanya nggak Mbak Yesika? Oke, boleh silakan Mbak Alia. Halo Mbak Dayu, panggilnya Mbak Dayu ya? Dari tadi aku dengarnya Mbak Dayu ya? Iya, betul. Iya, halo Mbak Dayu, perkenalkan saya Alia dari Telexindo. Mau nanya-nanya mungkin mau nanya-nanya terkait ujian kali ya. Jadi kalau tadi udah ngomongin apa namanya, ngomongin pekerjaan gitu, saya pengen nanya soal ujian di apa The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin gitu. Kemarin kan ujian online itu dilaksanakannya secara online ya Mbak, maksudnya diawasi lewat Zoom, kemudian habis itu Mbak Dayu akan waktu itu mengerjakan ujiannya melalui aplikasi gitu. Boleh diceritain nggak sih Mbak pengalamannya gitu dalam menggunakan aplikasi ujiannya waktu itu seperti apa? Apakah membingungkan kah atau seperti apa? Kemudian soalnya kalau menurut Mbak Dayu itu seperti apa sih gitu? Ada nggak sih tips khusus gitu dalam menghadapi ujian online tersebut? Oke, Malia terima kasih. Kalau aplikasi sih sudah sangat memudahkan sebetulnya. Dan pada saat itu kebetulan juga saya masih di rumah sambil ya hasil itu ya masalah si COVID itu. Saya masih di rumah online. Tipsnya sih selama memang yang penting jaringan internetnya bagus biar nggak keputus. Karena itu pakai waktu ya. Biar nggak keputus, biar nggak loadingnya lama saat kita pindah pertanyaan selanjutnya. Yang penting jaringan internet kita. Terus tipsnya itu yang tadi saya bilang baca bukunya Pak Andi karena yang bikin soal Pak Andi jadi pasti nggak jauh-jauh dari bukunya. Jadi saya sih siapin buku yang udah di buku-buku yang keluaran Pak Andi terus baca lah ya. Paling nggak pasti ada 1, 2, 3 nyangkut di situ. Gitu sih. Jadi tipsnya rajin-rajin lah membaca bukunya Pak Andi. Oke, Gitu. mantap. Apakah sudah terjawab Mbak Alia? Kayaknya udah terjawab deh Mbak. Terima kasih banyak Mbak Dayu. Terima kasih Maria. Oke, nah Mbak Dayu menarik sekali nih Mbak karena apa namanya tadi Mbak Dayu kan menyebutkan bahwa dari aplikasi sudah sangat memudahkan ya Mbak Dayu ya. Jadi kita sendiri nih sebagai pribadi yang ingin mengerjakan soalnya gitu ya di aplikasi hanya perlu berlatih gitu ya Mbak ya. Banyak-banyak berlatih. Oke, siap.
Nah, Mbak Dayu, mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Alia menutup sesi kita hari ini, tapi sebelum ditutup, boleh dong Mbak berikan kalimat penutupnya nih untuk rekan-rekan di sini yang ingin menjalani The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 atau yang lagi semangat-semangatnya nih dalam bekerja. Silakan Mbak Dayu. Oke, buat teman-teman yang sedang ikut The Best Contact Center Indonesia yang 2021, semangat, terus keluarkan semua ide kreativitas kalian, dituangkan semuanya di slide-nya, terus tampilin semaksimal mungkin, percaya diri yang penting, biar meyakinkan, biar kita lihat emang kita memang menguasai apa sih yang kita buat, itu yang kita mau sampaikan tuh bisa tersampaikan dengan baik, dan sehat-sehat selalu karena di masa saat ini luar biasa. Lagi tinggi-tingginya, jadi jaga kesehatan semuanya dan tetap semangat bekerja untuk keluarga tercinta. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali rekan-rekan. Kita berikan applause sekali lagi untuk Mbak Ida Ayu Mayasari. Terima kasih Mbak Dayu. Nah, Mbak Dayu, sebelum kita tutup, saya ingin mengumumkan pertanyaan nih Mbak Dayu, pertanyaan terbaik ya. Jadi rekan-rekan yang menang itu mendapatkan OVO sebesar Rp50.000 Mbak Dayu. Wow. Nah, untuk pemenangnya adalah ada Mas Supriyanto dari PLN, yang kedua ada Mas Adis juga dari PLN. Jadi harap infokan nomor OVO-nya ke WA Helpdesk yang sudah tercantum ya. Dan juga kita meminta kesediaan rekan-rekan untuk mengisi form feedback-nya. Boleh silakan Mbak Fadilah Ayu diberikan form feedback-nya untuk rekan-rekan sekalian. Nah, form feedback ini berguna untuk kita bagaimana sih kita memberikan acara-acara yang mengembangkan kontak center, teknologi di kontak center untuk rekan-rekan sekalian. Boleh silakan diberikan masukannya di form tersebut. Dan sebelum kita tutup, kita foto bersama dahulu ya Mbak Dayu ya, boleh ya? Oke, boleh yuk rekan-rekan kita buka kamera kita. Kita bertemu dulu di sini karena COVID nggak mungkin membuat kita bertemu nih ya, tetap muka langsung. Oke. Baik, sudah ada yang buka-buka kamera. Saya foto ya rekan-rekan ya. Kita senyum, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dayu sekali lagi untuk sharingnya pada hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah hadir pada acara sharing hari ini. Nanti sore kita ada launching Sisi Apak